Warga Kaliwungu membangkitkan seni yang menjadi kebanggaan Kaliwungu dengan mengajak anak-anak melukis payung kertas. Polrestabes Semarang mengamankan 8 paket narkotika yang dikirim dari Kalimantan melalui jalur laut. Razia motor dan knalpot tidak standar diintensifkan oleh jajaran Satlantas Polres Klaten jelang Natal dan Tahun Baru. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kepolisian Kota Besar Semarang berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 8,4 kg dari Kalimantan melalui jalur laut. Untuk mengelabui petugas, pelaku memindahkan paket sabu yang dibungkus kardus ke sebuah truk saat berada di atas kapal. Herlianto Kosim, 42 tahun, warga Kota Waringin, Kalimantan Tengah, diamankan unit Resmo Polrestabes karena memiliki 8 kg sabu usai bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pelaku yang menumpang kapal dari Sampit menuju Semarang ini berhasil diamankan setelah terpantau kamera pengawas di pelabuhan saat menaruh kotak besar di sebuah truk yang berada di area parkir di dalam kapal yang hendak bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Penangkapan kurir narkoba lintas pulau itu terungkap dengan adanya kecurigaan sopir truk yang melihat bungkusan di belakang yang mencurigakan. Kecurigaan tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian. Bersama dengan petugas kepolisian, kardus mencurigakan tersebut dibuka dan berisi narkotika jenis sabu sebanyak 8 paket. Setelah mendapatkan laporan, langsung dilakukan upaya penelusuran terkait pemilik barang tersebut. Dari hasil rekaman kamera pengawas yang ada di kapal, polisi berhasil mengidentifikasi pemilik barang beserta mobil bak terbuka yang dibawa oleh pelaku dari pelabuhan sampai menuju ke Semarang. Dari hasil penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap saat berada di tempat kontrakan di daerah Demak, Jawa Tengah. Yang disinyalir dari Kalimantan Tengah masuk wilayah Jawa Tengah. Bahwa informasi ini didapatkan bahwa jaringan antar pulau ini pelakunya yang sudah kita amankan, yaitu saudara H, di mana jaringan itu muncul mengirimkan barang didapati sejumlah 8,4 kg. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mendapat imbalan 20 juta rupiah setiap kilogramnya jika berhasil mengirimkan ke tempat yang dituju. Dan pelaku baru menerima uang sekitar 19 juta rupiah untuk membawa 8 kg sabu dari Kalimantan ke Semarang. Kamu di sini atas dasar inisiatif atau memang sudah disuruh? Disuruh mengambil paket dan mengantar. Jadi tugasmu hanya mengambil paket dan mengantar. Tahu isinya paket? Tahu, Pak. Apa isinya? Sabu, Pak. Sudah tahu kenapa kamu laksanakan? Saya itu dana, Pak. Dana. Atas perbuatan yang dilakukan pelaku, petugas akan menjerat dengan pasal 112 junto pasal 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. BPBD Pati saat ini sedang mempersiapkan segala hal untuk menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi jatuh pada awal tahun. BPBD Pati meminta OPD terkait mempersiapkan anggaran untuk bencana. Menghadapi puncak hujan yang diprediksi pada Januari mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati saat ini sedang mempersiapkan segala hal untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ditemui usai menghadiri acara koordinasi persiapan Nataru di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin siang, Kepala BPBD Pati Martinus Budi Prasetya mengatakan bahwa pada waktu dekat ini, ia akan mengumpulkan OPD teknis untuk persiapan mitigasi bencana banjir pada Januari mendatang. Rencana mengumpulkan OPD teknis pada waktu dekat ini atau pada bulan Desember dikatakannya agar para OPD teknis dapat mempersiapkan anggarannya untuk penanggulangan bencana banjir. Sebab pada Januari nantinya OPD akan masuk pada tahun anggaran baru. Antisipasi musim hujan diperkirakan puncaknya di Januari dan kita sudah masuk tahun anggaran baru. Barangkali nanti kita akan bisa lebih siap untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap banjir ini. Saya rencanakan nanti di Desember ini saya akan mengumpulkan para kepala OPD teknis yang mempunyai pos kegiatan untuk penanganan bencana, ya, supaya mereka membuat
semacam kalkulasi atau evaluasi berapa anggaran-anggaran yang ada di OPD untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanganan banjiran ini. Entah itu berupa alat, entah itu berupa logistik yang bisa kita bantu, nanti kita koordinir supaya nanti penanganan kita di dalam banjir ini, penanganan banjir yang diprediksi puncaknya nanti di Februari, kita lebih terarah dan lebih seragam, serentak gitu lah. Mengenai anggaran yang diperlukan untuk persiapan menghadapi bencana pada awal tahun 2022, Kepala BPBD Martinus Budi Prasetya mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa anggaran yang perlu disiapkan. Namun jika berkaca pada anggaran tahun 2021 sebelum di-refocusing, ia mengungkapkan setidaknya ada anggaran 115 juta rupiah untuk keperluan logistik maupun penggerakan relawan bencana. Kalau saya bicara nominal, saya tidak bisa mengatakan karena ini kan APBD 2022 belum digodok ya. Tetapi kalau kita evaluasi dari tahun kemarin sebelum refocusing, anggaran kita itu kurang lebih 115 juta lah untuk logistik maupun untuk penggerakan relawan bencana. Rencananya, dengan segera BPBD Pati akan meminta OPD teknis untuk dapat menghitung serta mengkalkulasi anggaran di tahun anggaran baru untuk persiapan mitigasi bencana pada Januari 2022, sebab sebelumnya ia memprediksi puncak musim hujan akan jatuh pada Januari 2022 dan bencana banjir mungkin saja akan kembali melanda. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Untuk papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
Dinas Perhubungan Kabupaten Pati memastikan tidak ada penyekatan di jalur masuk dan keluar Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kabid Dal OPS Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Nita Agustining Tias. Ditemui di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pati pada Selasa pagi, Kabid Dal OPS Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Nita Agustining Tias mengungkapkan pada Nataru kali ini Dishub Pati mengedepankan pelayanan daripada melakukan penyekatan. Ia mengatakan bahwa nantinya pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Pati tidak akan melakukan penyekatan bagi kendaraan yang ingin masuk dan keluar Kabupaten Pati. Meski begitu, pihaknya mengatakan bahwa pihak Dishub dan Polres Pati nantinya akan melakukan random check atau pemeriksaan secara random kepada pengendara yang keluar masuk Kabupaten Pati. Pembatasan istilahnya, tapi memang anjurannya tidak kemana-mana sih, lebih dianjurkan ya, hanya anjuran untuk tidak kemana-mana. Tapi kalaupun memang tadi butuh bepergian, memang ya dengan itu tadi pengetatan prokes, jadi tidak penyekatan. Penemuan yang terjangkit itu sudah menurun dan tingkat vaksinasi sudah tinggi. Cuman kan kita untuk mengantisipasi harus tetap membatasi kegiatan masyarakat. Jadi lebih baik ketika tidak ada keperluan yang penting di rumah saja. Bepergian juga dibatasi dulu. Walaupun sekarang ini sudah marak ya untuk tempat-tempat wisata sudah mulai buka dan dibukanya itu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sangat ketat. Disinggung mengenai apakah nantinya petugas gabungan yang terdiri dari Dishub Pati dan Polres Pati akan melakukan vaksinasi bagi pengendara yang belum tervaksin, Kabid Dal OPS Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Nita Agustining Tias mengungkapkan hal itu mungkin saja terjadi. Nantinya pihaknya akan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk melakukan vaksinasi bagi pengendara yang belum tervaksin. Meskipun angka penularan COVID-19 sudah menurun, ia mengimbau pada masyarakat Kabupaten Pati untuk tidak berpergian selama Natal dan Tahun Baru. Hal itu ia sampaikan agar tidak terjadi lonjakan kasus setelah Natal dan Tahun Baru. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jajaran Satlantas Polres Klaten mulai intensif menggelar razia kendaraan yang tidak menggunakan knalpot standar alias knalpot brong. Hal itu dilakukan guna cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru, termasuk merespon keluhan masyarakat atas polusi suara yang ditimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasat Lantas Polres Klaten AKP Muhammad Fadlan mengatakan keberadaan kendaraan berknalpot brong sedang menjadi perhatian karena meresahkan masyarakat. Tercatat sepanjang bulan November sampai Desember 2021 telah diamankan sebanyak 88 kendaraan yang tidak sesuai standar. Pihaknya mengaku puluhan kendaraan itu diamankan dari sejumlah wilayah di Klaten, baik di perkotaan maupun pinggiran. Kendaraan berknalpot brong itu rata-rata diamankan pada saat malam hari. Kendaraan yang diamankan boleh diambil kembali oleh pemiliknya dengan catatan harus membawa knalpot standar, sedangkan untuk knalpot brong tetap disita aparat kepolisian, yang selanjutnya akan dimusnahkan. Hal itu dilakukan sebagai tindakan efek jera. Untuk TKP di wilayah hukum Polres Klaten, untuk waktu kejadian selama kurun waktu bulan November dan awal Desember ini, untuk giat yang kami lakukan dari Satlantas juga gabungan fungsi dengan giat hunting system. Untuk barang bukti pada siang hari ini dapat kita lihat ada beberapa sampel knalpot brong dan juga ada kendaraan. Disampaikan razia knalpot brong akan semakin diintensifkan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebab selain melanggar tata tertib dalam berlalu lintas, razia kendaraan knalpot brong juga menjadi salah satu upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik. Dari Klaten, Taufik Irfani, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman
kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang. Di sana, Nenek sudah vaksin. Kasus COVID-19 di Boyolali semakin terkendali. Hingga minggu kemarin, kasus COVID-19 hanya menyisakan 3 kasus dan Boyolali saat ini berada di zona level 1. Keberhasilan ini diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kabupaten Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali. Wakil Menteri Kesehatan Indonesia Dante Saxono Harbuono mengapresiasi langkah inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penanganan kasus COVID-19 dan hingga minggu kemarin angka kasus aktif COVID-19 menyisakan 3 kasus dengan pasien dirawat 0%. Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan mengungkapkan data jumlah kasus aktif COVID-19 di Boyolali tinggal 3 orang, sedangkan untuk bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi pasien COVID-19 sudah 0%. Terkait capaian vaksinasi COVID-19 di Boyolali, Wahyu Irawan menyebutkan telah mencapai 88,67%, sedangkan untuk vaksinasi lansia dosis pertama mencapai 72%. Mengacu pada indikator di atas, pada akhirnya Kabupaten Boyolali sudah memenuhi kriteria untuk PPKM level 1 dengan skor IKM 2,45 dengan zona resiko rendah. Dan Boyolali juga berupaya dengan maksimal untuk melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan munculnya berbagai kebijakan untuk menekan angka COVID-19 dan juga adanya penegakan protokol kesehatan serta pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah beberapa minggu terakhir angka kasus COVID-19 menurun termasuk juga di Boyolali. Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono dalam acara kunjungan kerja di Pendopo Ageng Pemkab Boyolali mengapresiasi upaya Pemkab Boyolali dalam menekan angka paparan COVID-19. Angka kasus aktif tinggal 3 orang dan capaian vaksin yang tinggi merupakan keberhasilan yang luar biasa. Meski Boyolali sudah berada pada level 1, namun karena berada di wilayah aglomerasi Solo Raya, kebijakannya masih mengikuti PPKM level 2. Tapi mudah-mudahan kita doakan tempat-tempat lain juga akan mengikuti Boyolali, sehingga nanti akan tercapai transformasi kesehatan, gerakan kesehatan, dan upaya kesehatan yang akan kita cita-citakan bersama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemkab Boyolali masih terus berupaya menekan kasus COVID-19 sehingga kasus COVID-19 di Boyolali bisa 0%. Dari Boyolali, Taufik Irfani, Lingkar TV, melaporkan. Payung kertas dengan lukisan pernah menjadi ciri khas Desa Kutoharjo, Kendal. Kini keberadaan payung kertas dengan lukisan beraneka warna sudah mulai sirna ditelan perkembangan zaman. Untuk membangkitkan kembali ciri khas asli Kaliwungu ini, puluhan anak-anak melukis payung dengan gambar kreativitas masing-masing. Beginilah suasana kampung ragam wisata Dusun Meranggen, Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Kampung warna ini konsisten untuk terus mempertahankan seni yang menjadi ciri khasnya. Puluhan payung kertas dengan aneka gambar dipajang untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa payung kertas pernah menjadi kebanggaan Kaliwungu. Demi membangkitkan kembali seni lukis payung kertas sejak usia dini, anak-anak dibebaskan berkreativitas menuangkan goresan cat di atas payung kertas. Media yang menjadi goresan kuas anak-anak adalah payung kertas. Payung kertas dengan lukisan beraneka warna kembali dikenalkan kepada generasi muda sebagai upaya pelestarian seni dan budaya asli Kaliwungu. Beberapa dengan lukisan pada payung kertas zaman dahulu, anak-anak ini bebas berkreasi melukis di atas payung sesuai dengan keinginannya. Tidak ada batasan bagi mereka untuk menggambar dan melukis, bisa motif bunga, burung, hingga lukisan abstrak. Dengan menggunakan cat minyak, melukis di atas payung kertas membutuhkan keterampilan dan kesabaran serta ketelitian.
Media yang terbuat dari kertas dan tidak datar ini menyulitkan bagi anak muda ini menggoreskan cat minyak yang tidak cepat kering. Butuh kesabaran dan keuletan saat menuangkan warna ke atas payung kertas agar tidak tumpah. Seperti raihan siswa TK Al-Hikmah Kaliwungu ini, ia mengaku senang melukis namun baru pertama kali melukis di atas payung kertas. Suka gambar? Bisa. Bisa ya? Senang nggak gambar di payung ini? Seru. Seru ya? Serunya gimana? Warna ya? Puluhan anak-anak ini dikenalkan kembali dengan budaya seni lukis payung kertas yang sudah lama punah. Menurut pemuda Kampung Ragam Warna, dengan kegiatan ini bisa mengembangkan kreativitas anak-anak ikut melestarikan budaya khas Kaliwungu ini. Peserta saat ini ada 50 peserta dari 27 lembaga TK di Kaliwungu. Biasanya motifnya apa sih Mas kalau TK untuk motifnya terserah ya, karena ini temanya ragam ekspresi anak usia dini, jadi untuk ekspresinya berekspresi, ada yang bunga, ada yang taman, mungkin ada yang wayangan dan lain-lain. Keindahan seni lukis payung kertas ada pada perpaduan warnanya. Pakem gambar atau motif pada payung kertas adalah goresan 2 atau 3 warna dalam satu sentuhan. Ciri khas tersebut tidak hilang dan tetap ada, meski saat ini motif dan gambar yang dituangkan masih beragam. Payung-payung kertas yang sudah dilukis ini nantinya akan dipajang di sepanjang Jalan Kampung Ragam Warna Meranggen, Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal untuk menambah nilai seni di Kampung Warna ini. Nantinya payung kertas yang sudah dilukis juga akan dipamerkan di luar Kendal untuk mengenalkan kembali produk kerajinan unggulan Kaliwungu yang mulai punah. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.